basis untuk ruang eigen dari matriks di sini berukuran 3 dikalikan 3. Nah, matriks 3 dikalikan 3. Oke, kita buat dulu persamaan karakteristiknya. Determinan dari ya ini ya lambda dikalikan I dikurangi I A, kita dapatkan bentuk ini. Ini lambda min 2, ini lambda min 3, kemudian ini 0 ya. Kemudian ini min 2 jadi 2, ini 1 jadi min 1, ini 1 jadi min 1, ini 1 jadi min 1 ya. Ini 0. Nah, determinan dari ini, nah ini kita peroleh lambda pangkat 3 min 5 lambda kuadrat ditambah 8 lambda min 4. Perhatikan lambdanya ada polinomialnya di sini, polinomial karakteristiknya pangkat 3. Ya, berarti nanti kita dapatkan 3 buah lambda. Nah, tapi ternyata di sini ketika difaktorkan ya lambda 1 dan 2 itu sama nilainya ya, sama dengan 2 ya. Jadi di sini saya faktorkan menjadi lambda min 2 kuadrat dikalikan lambda min 1 sama dengan 0. Maka ya lambdanya sebenarnya ada 3. Lambda sama dengan 2, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan 1. Nah, dalam hal ini kita hanya melihat nilainya saja, sehingga untuk nilai eigennya ada 2. Lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan 1. Ya, kemudian diminta untuk mencari basis dari ruang eigen. Ya, berarti kita mencari eigenvektor ya untuk masing-masing nilai lambda ini. Ya. Oke, untuk nilai lambda sama dengan 2, kita peroleh persamaannya ya, persamaannya ini ya. Lambda min 1 dikurangi A dikurangi vektor X sama dengan vektor 0. Yang kita cari nanti solusinya adalah vektor X ini. Ya. Oke. Nah, di sini kemudian kita supaya gampang dalam bentuk echelon form, saya ubah menjadi seperti ini bentuknya. Kalian bisa coba sendiri nanti ya. Berarti eliminasi Gauss-nya, kita perhatikan bahwa yang mempunyai variabel utama leading one-nya itu hanya X1. Maka X2 dan X3 ini variabel bebas. Kalau variabel bebas kita tentukan saja ya dengan parameter. Di sini X3 saya berikan parameternya S, kemudian X2 parameternya adalah T, kemudian dari persamaan pertama X1 ditambah X3 sama dengan 0. Nah, ini keliru ya, ini harusnya positif ya. Tapi berhubung karena ini dua-duanya negatif, jadi sepertinya tidak terlihat ya. Jadi harusnya ini positif. Oke, sorry. Salah ya. Salah ya. Ini harusnya plus. Ya. Oke, maaf. Ini plus 1 ditambah plus 3. Plus ya. Sama dengan 0 ya. Maka X1 sama dengan min X3. Karena X3 itu sudah kita tentukan dengan S, maka X1 sama dengan min S. Nah, kita dapatkan di sini solusi non-trivial. Ya. Kita dapatkan solusi non-trivial. Vektor X. Ya. Vektor X itu sama dengan min S, T, S. Ya. Kita keluarkan parameternya, ya. Kita pisahkan yang parameter S dan parameter T. Ya, jadi vektor min S, T, dan S itu sama dengan penyumbang vektor min S, 0S ditambah 0, T0. Ya, kemudian parameternya kita keluarkan dari vektor. Jadi S dikalikan vektor min 1, 0, 1 ditambah T dikalikan vektor 0, 1, 0. Maka nah, vektor ini dan vektor ini adalah vektor eigenvektor ya, eigenvektor dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 2. Oke. Nah, kita perhatikan antara dua vektor ini saling bebas ya. Kita lihat saja bentuknya seperti ini, tidak mungkin saya
merepresentasikan vektor yang ini dari kombinasi linear yang ini ya, karena di sini 0 ini ada angkanya ya. Demikian juga sebaliknya. Ya. Kita perhatikan bahwa vektor eigen itu saling bebas. Dan vektor eigen ini itu membentuk ruang basis dari satu ruang vektor yang disebut dengan ruang eigen. Ya. Jadi vektor-vektor ini adalah vektor basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 2. Ya. Nah, sekarang untuk lambda sama dengan 1, tadi kan ada 2 nilai eigennya ya. Lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Untuk lambda sama dengan 2, kita dapatkan 2 vektor basis. Ya, untuk ruang vektor eigennya. Untuk lambda sama dengan 1, kita lihat, kita dapatkan berapa ruang, kita dapatkan vektor basisnya ada berapa. Ya, oke. Perhatikan di sini ya, dari hasil ini ya, dari memasukkan nilai lambda ke sini, lambda sama dengan 1, kita dapatkan persamaan ini. Ya, perhatikan ini adalah persamaan linear homogen ya. Oke, sehingga solusinya ya solusi homogen. Makanya disebut juga solusinya adalah ruang nol dari matriks ini ya. Oke, persamaan ini. Oke, dengan eliminasi Gauss kita bentuk menjadi bentuk baris echelon ya. Di sini X1-nya ada satu pivot atau leading one-nya, X2 juga punya ya satu pivot. Nah, yang tidak punya adalah X3. Nah, X3 ini bebas ya. Sama bebas kita berikan parameter S di sini. X3 sama dengan S. Lalu naik ke atas di persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini atau di baris yang kedua ini akan menghasilkan persamaan X2 dikurangi X3 sama dengan 0. Sehingga X2 sama dengan X3, dan X3 tadi sudah kita tetapkan sebagai S. X2 sama dengan X3 sama dengan S. Nah, kemudian kita mencari X1 dari mana? Dari baris yang pertama ini. Ya. X1 ditambah 0X2 ditambah 2X3 sama dengan 0. Ya. Atau X1 ditambah 2X3 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan min 2X3, X3-nya tadi S, didapatkan min 2S. Sehingga vektor X ini nilainya ini, ya, min 2S, S, parameter S kita keluarkan, saya dapatkan vektor min 2, 1, 1. Nah, vektor ini adalah basis untuk ruang eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen sama dengan 1. Nah, perhatikan ya, nilai eigennya tadi hanya 2. Tapi kita lihat, dari 2 tadi terdapat 3 vektor eigen. Ya. Nah, 3 vektor eigen tadi, yang 2 vektor ini, ya, ini membentuk basis untuk ruang vektor yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 2. Nah, yang di bawah ini basis untuk ruang eigen yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 1. Ya. Jadi, perhatikan lagi ya. Matriks tadi punya 2 nilai eigen. Ya. Lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Punya 2 nilai eigen. Dia punya 2 ruang eigen. 2 nilai eigen, dia punya 2 ruang eigen. Tapi dia punya 3 eigen vektor. Yang 2 eigen vektor pertama tadi itu merupakan basis dari salah satu ruang eigen yang berkorespondensi dengan salah satu dari dua nilai eigen. Kemudian vektor yang ketiga ini adalah vektor yang merupakan basis ya, dari ruang eigen dengan yang bersesuaian dengan nilai eigen sama dengan 1. Ini perhatikan ya. Jadi matriks tadi punya 2 nilai eigen, punya 3 eigen vektor.
punya berapa ruang eigen? 2 ruang eigen. Ya. Jadi nilai eigennya 2, ruang eigennya 2, vektor eigennya 3. Ya. Tetapi 3 tadi yang 2 membentuk basis untuk salah satu eigenvektor dan satu lagi untuk salah satu eigenvektor ya, ruang eigen yang lain. Ya. Nah, ini teorema ini nanti mungkin bisa dicermati ya. Kita baca saja ya. Jika matriks A adalah matriks n kali n, maka pernyataan-pernyataan berikut itu ekivalen ya. Teorema ini dulu ya. Suatu matriks A itu invertible, bisa diinverskan jika dan hanya jika lambda sama dengan 0 itu bukan eigenvalue dari matriks A ya. Kemudian teorema ini bisa dilihat ya. Ya, atas ini jika A adalah invertible, invertible itu maksudnya apa sih? Ingat ya, dia bisa di-invert ya. Dia ada invertnya ya. Kemudian maka A dikalikan X mempunyai hanya solusi 3, kemudian bentuk eselon baris reduksi dari A adalah matrik identitas yang ukurannya N ya. Kemudian A bisa diekspresikan sebagai produk dari matrik-matrik elementer, atau A bisa direpresentasikan atau diekspresikan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer. Matriks elementer adalah matriks yang dibuat dari matrik identitas, diberi satu operasi, ya, satu kali operasi saja, apakah perkalian, apakah penjumlahan, dan seterusnya. Oke, kemudian matriks A dikalikan X sama dengan B, ini konsisten untuk setiap matriks vektor B, ya, matriks kolom di sini N kali 1. Kemudian matriks AX dikali sama dengan B hanya mempunyai satu solusi saja untuk setiap matriks B. Ya. Kemudian determinan dari matriks A tidak sama dengan 0. Kemudian kolom vektor dari A itu bebas linear. Vektor kolom ya, vektor kolom dari matriks A itu bebas linear. Vektor baris dari matriks A juga bebas linear. Kemudian vektor kolom dari A itu merentang ruang Rn. Ya. Vektor baris dari A juga merentang ruang Rn. Ya. Kemudian vektor kolom dari matriks A itu membentuk basis untuk ruang Rn. Demikian juga vektor kolom dari matriks A itu membentuk ruang basis dari Rn juga. Kemudian A mempunyai rank sama dengan N, ya. A mempunyai nullity 0, dan ortogonal komplement dari ruang 0 dari A adalah Rn. Ya. Nah, ini adalah teorema-teorema yang terkait dengan matriks A, ya, yang bisa di-inverse, ya, yang dengan teorema sesuai dengan teorema yang nomor 4 ini. Kemudian masih ada pernyataan yang mungkin kita bisa baca. Ortogonal komplement dari ruang vektor A, ruang vektor dari matriks A adalah 0. Kemudian kernel dari transformasi matriks A adalah 0, range dari transformasi matriks A adalah Rn, dan transformasi A adalah bentuknya relasi one-to-one, dan kemudian lambda sama dengan 0, itu bukan merupakan eigen value atau nilai eigen dari matriks A. Nah, untuk transformasi kita akan bahas lagi nanti ya di materi selanjutnya. Oke. Atau kita lihat di sini ya, eigen value of general linear transformation ya. Jadi nilai eigen dari transformasi linear general ya. Nah, operator seperti ini ya, T dari V ke V adalah operasi linear pada ruang vektor V, ya. Oke, jika ini merupakan operasi linear dari vektor V, maka
vektor X yang merupakan vektor non-zero, vektor tak nol dari yang ada di dalam ruang vektor P itu disebut sebagai eigenvektor, nilai vektor eigen dari transformasi T tadi, ya, atau Tx. Oke, jika Tx adalah perkalian skalar dari matriks dari vektor X, ya, sehingga seperti ini bentuknya, ya, untuk setiap skalar lambda. Dan skalar tadi disebut dengan nilai eigen dari T, dan vektor X disebut sebagai eigenvektor yang berkorespondensi dengan lambda. Ya, jadi ini pengenalan saja untuk linear transformasi, kita akan bahas berikutnya, ya. Nanti juga kita hubungkan dengan eigen di sini. Ya. Baik, untuk nilai eigen dan vektor eigen sementara di sini dulu. Nanti kita akan bahas selanjutnya mengenai diagonalisasi dan aplikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi